Guys, ya temenin aku bikin kerupuk telur asin. Bakal berhasil nggak ya? Aku kan suka sama telur asin guys, dan aku tuh penasaran sama rasa kerupuknya. Soalnya aku belum pernah makan kerupuk telur asin guys. Ini pertama kali aku bikin kerupuk telur asin, semoga aja berhasil. Dan untuk bikin kerupuk telur asin, aku pakai telur asin beneran, nggak cuman pakai tepung aja. Oh iya, untuk tepungnya aku bikin 2 wadah ya guys. Yang satunya untuk adonan warna kuning, sama yang satunya untuk adonan warna putih. Untuk tepung adonan warna kuning lebih sedikit guys. Terus aku tambahkan air mendidih, aduk-aduk, diulenin sampai kalis. Untuk adonan yang warna kuning aku tambahkan pewarna ya guys. Terus diulenin sampai kalis juga. Adonan warna putih aku pipihkan, dan untuk adonan warna kuning aku bikin bulat memanjang kayak gini guys. Terus digulung deh. Habis itu aku rebus sampai mateng. Aku baru inget belum skincarean guys. Skincarean dulu ya, soalnya aku lagi fokus banget buat mudarin bekas jerawat aku nih pakai G2G Bright Moisturizer guys. Nah, adonannya udah mateng, habis itu aku bekuin semalaman, dan ini besokannya udah beku guys. Selanjutnya aku iris-iris. Sebenarnya aku tuh mau iris tipis-tipis gitu, tapi nggak bisa. Dan jadilah seperti ini guys. Terus dijemur dia sampai kering. Nah, ini hari ketiga guys. Kita cek ya kerupuknya udah kering atau belum. Udah lumayan lah ya guys, mengingat di tempat aku tuh hujan terus. Kalaupun teriknya tuh cuma bentar aja guys, habis itu hujan. Oke, ini udah hari kelima. Yuk kita cek udah kering belum ya. Tapi bentar, aku mau pakai G2G Bright Moisturizer dulu guys. Ini tuh aku suka, cepet banget nyerapnya. Nah, ini kerupuknya kayaknya udah kering ya. Aku mau coba goreng guys. Kok kayak kurang ngembang gitu ya guys. Apa ini belum terlalu kering ya, atau aku irisnya ketebelan, atau emang segitu ukurannya kah guys? Bingung gimana caranya pulang, soalnya sungai tiba-tiba meluap guys. Apa malam ini tidur atas pohon aja ya? Jadi guys, hari ini tuh aku mau metik kangkung yang ada di dekat sungai, tapi karena gerimis aku neduh dulu bentar. Soalnya aku takut pilek lagi guys. Kalau biasanya mah aku terobos aja, mau gerimis, mau hujan. Dari atas ini aku lihat air sungainya tuh udah mulai naik guys. Kemungkinan besar di hulu hujan deras, dan aku salpok sama buah ini. Ada yang tahu nggak ini buah apa? Aku lupa lagi apa nama buahnya di tempatku. Bentuknya mirip buah ara, tapi ini ukurannya lebih kecil. Kalau rasanya nggak tahu ya mirip buah ara atau enggak, soalnya ini pertama kali aku mau cobain guys. Rasanya manis, terus ada pahitnya juga, dan ada aroma kayak jambu gitu guys. Kalau dibikin rejak kayaknya enak deh. Lihat guys, sungainya udah makin naik. Aku mau cepet-cepet metik kangkung nih, takutnya nanti malah makin naik aja. Kalau sungainya udah mulai naik kayak gini, aku nggak berani nyebrang sungai sendirian guys. Jadi nanti aku pulangnya barengan sama pamanku. Untung aja pamanku masih di kebun. Kalau misalnya pamanku udah pulang dari kebun, kayaknya aku bakal tidur atas pohon beneran deh guys. Oh ya, beberapa bulan yang lalu tuh kita bikin rakit guys, supaya nyebrangnya lebih mudah kan. Tapi belum juga lama pakai rakitnya udah kebawa arus sungai meluap aja. Sampai sekarang rakitnya tidak ditemukan guys. Oke, aku metik kangkungnya segini aja guys. Soalnya dari tadi pamanku manggil-manggil terus, katanya sungai udah makin naik. Takut juga aku guys gak bisa pulang atau nanti malah berpulang. Tapi alhamdulillah kita nyebrangnya dengan selamat. Karena biasanya sore tuh hujan, jadi ini aku tengah hari pergi ke pantai buat kutip sampah guys. Sebenarnya aku tuh dari kemarin ya mau ke pantai, tapi karena hujan terus nggak jadi deh. Aku pakai sepatu dulu biar kaki aku terjaga guys. Soalnya kalau lagi kutip sampah plastik tuh suka ada benda tajam juga. Nah kan kalau gini aman. Untuk tempat sampahnya nanti aku bawa karung ya guys. Karungnya 1 aja. Kalau bawa 2 karung takut nanti nggak bisa bawa pulang sampahnya. Perjalanannya melewati perkebunan sawit guys, dan ini jalannya becek karena hujan terus. Nah, aku udah sampai, muaranya lagi pasang nih guys. Karena lagi terik banget, aku mau pakai topi guys biar nggak gosong. Tadi aku juga udah pakai sunscreen. Ada yang lagi ngambil kayu bakar juga loh guys. Karena seperti yang kalian lihat di sini tuh banyak kayu yang terbawa arus saat air pasang. Oke, langsung aja aku kutip-kutip sampah plastiknya. Buat yang belum tahu ini sampah plastiknya buat apa, jadi biasanya sampah yang udah aku kumpulin ini aku jual guys. Selain dijual, bisa juga ditukar sama perabotan rumah tangga gitu. Kemarin makku banyak dapat baskom loh guys dari hasil tukar sampah ini. Hitung-hitung ikut bantu bersihin lingkungan juga, walaupun mungkin belum seberapa guys. Ini aku dapat bodi motor deh kayaknya. Karungku udah penuh dan sekarang aku mau istirahat dulu. Oh iya, tadi tuh aku bawa balon tiup jadul loh guys. Udah aku mau pulang dulu, udah mulai mendung soalnya. Adikku pulang main bawa jamur guys, katanya tadi sama temen-temennya nyari jamur.
Penemuan saat masuk hutan kali ini beruntung banget guys. Tadi nggak nyangka sama sekali kita bakal nemu jamur sama umbut yang rasanya enak banget. Dan sekarang tuh udah langka banget di tempatku. Senengnya tuh kayak ada rezeki dadakan gitu. Soalnya jarang-jarang loh guys bisa nemu umbut ini pas lagi nyari sayur ke hutan. Dan kalaupun ada yang jual umbut ini tuh harganya mahal guys. Kalau di tempatku ini namanya umbut langkap guys, kesukaannya bapakku. Kita dapat umbutnya cuma 2. Semoga nanti nemu lagi ya. Dan ini aku nemu jamur yang bentuknya unik, lucu gitu. Jamurnya aku petik-petik walaupun belum tahu ini bisa dimakan atau enggak. Soalnya aku emang suka metik jamur guys. Terus ini aku nemu jamur lagi yang bentuknya tuh gemes banget, kayak jamur-jamur yang ada di luar negeri gitu. Ada yang tahu nggak ini tuh jamur apa? Pas lagi jalan tiba-tiba aku lihat jamur di balik rerumputan yang ukurannya tuh gede semuka guys. Bahkan kalau dibandingin sama mukaku kayaknya lebih gedean jamur ini deh. Aku sama bapakku bener-bener nggak tahu itu tadi jamur jenis apa. Jadi kita memutuskan untuk nggak mengkonsumsi jamurnya guys. Jamur yang ini juga aku cuma petik-petik aja. Soalnya kalau urusan jamur liar itu emang harus hati-hati banget. Banyak jamur yang kelihatannya aman ternyata nggak aman guys. Pokoknya kalau nemu jamur dan nggak yakin 100% bisa dimakan, lebih baik jangan dimakan ya guys. Dan ini aku sama bapak mau ambil umbut pinang. Udah lama nih nggak makan umbut pinang guys. Nah kalau umbut yang satu ini nggak langka ya guys, masih banyak di tempatku. Ada pinang yang berbuah, jadi buahnya mau aku bawa pulang aja. Soalnya ini buahnya bisa dijual loh. Dan dengar-dengar harga pinang sekarang tuh lagi mahal guys. Jadi sayang banget kan kalau nggak dibawa pulang. Setelah 1 jam lebih keliling hutan, sekarang aku mau istirahat dulu guys. So iya, buat yang mau nonton video lengkapnya kalian bisa tonton di channel YouTube aku ya. Kayaknya baru kali ini deh aku kalap banget metik pakis guys. Bubu bapak sore ini juga dapet ikan. Wah, siap-siap masak nasi lebih banyak nih. Belum juga sore tapi udah mendung aja guys. Padahal hari ini tuh aku sama bapak mau cari sayuran. Sambil mastiin bakal turun hujan atau enggak, aku mau makan dulu ah. Yang lagi aku makan ini nugget Kengler yang ada label kuningnya guys, yang ekstra 3 pieces itu loh. Awalnya aku kira masa sih ada brand baik hati ngasih ekstra isi, tapi pas buka bungkusnya ternyata beneran nambah. Terasa nih lebih berat juga dari yang biasanya aku beli. Nah tipu-tipu guys, yang biasanya cuman makan 1 porsi aja ini bisa nambah 1 porsi lagi. Pokoknya kalau mau yang ekstra isi cari aja di minimarket atau supermarket dekat rumah kalian yang varian original dengan label kuning ekstra 3 pieces ya guys. Tenang aja, untuk harganya nggak naik kok, aman banget di kantong. Dijamin kalau kalian stok ini tuh pasti ekstra puas, ekstra kenyang, dan ekstra hemat juga guys. Karena belum hujan jadi kita gas aja lah. Jadi aku sama bapak tuh udah pernah kesini guys buat metik pakis, dan hari ini kita kesini lagi, pakisnya tuh makin banyak. Mata ikutan seger lihat pakis seger-seger gini guys. Serasa nemu harta karun tahu. Dan kita juga nemu pare liar guys, tapi belum ada buahnya, baru daunnya aja. Nanti sehabis metik pakis dan pare liarnya kita petik juga. Sekalian cek-cek sekitar sini, siapa tahu pare liarnya masih ada guys. Nemu cipulkan nih yang lagi berbuah lebat. Aku kurang suka sih cipulkan jenis ini, aku lebih suka cipulkan rambat yang ada bulu-bulunya itu guys. Tapi kalau makku suka banget nih sama cipulkan jenis ini, mau aku bawa pulang aja. Oke, kita lanjut metik pakisnya. Ini di tempat yang berbeda ya guys, dan di sini pakisnya lebih banyak. Rencana kita mau metik secukupnya aja, tapi lihat pakis sebanyak dan seseger ini nggak bisa guys, nggak bisa metik sedikit aja. Nggak apa-apa, nanti pakisnya kita bagi-bagi jadi aman, nggak bakalan mubazir. Kalian lihat deh guys, sebanyak apa aku sama bapak metik pakis, sebanyak ini. Dan pakisnya tuh di sebelah sana masih banyak guys, nggak kita petik semua aja dapet sebanyak ini. Lanjut metik daun pare liar. Kalau di tempatku biasanya disebut kambas. Pas pulangnya kita nemu kambas lagi guys, buahnya masih kecil banget. Setelah pakis sama kambasnya kita satuin, dapet deh sayur sekarung. Dan kita juga jenguk bubu yang bapakku pasang kemarin. Ini dia hasil bubunya guys. Panen sayuran di lereng sungai bikin kakiku pegel-pegel guys, tapi rasanya puas banget karena mata auto seger lihat hijau-hijaunya persayuran. Tadi terik banget, tibanya di ladang udah mendung aja. Mendung sih nggak apa-apa ya, asal jangan hujan. Soalnya mendung malah bikin adem dan nyaman buat panen sayuran guys. Pas turun ke
ladang tuh mataku langsung tertuju sama labu-labu ini guys. Bikin mata auto segar dan tanganku udah gak sabar banget nih pengen metik labunya. Jujur agak susah sih guys metik labunya, soalnya ini posisinya di tebing gitu kan. Kalau nggak sengaja kepleset bisa keguling-guling terus jatuh ke sungai guys. Labu yang masih kecil gini juga udah enak dimakan loh guys. Jadi aku petik aja beberapa. Aku juga metik ini guys. Kalian tahu kah ini apa? Kalau di tempatku disebut cungdiro. Cungdiro ini saudaranya tomat guys. Untuk cabai ada sih sedikit, jadi sekalian aja aku petik. Udah mulai terik lagi guys. Ya Allah, aku gerah banget. Pengen rasanya nyebur ke sungai, tapi sungainya lagi keruh, nanti bisa gatel-gatel. Dan aku malah salvo ke rebung guys. Ternyata rebungnya udah tumbuh lagi. Nggak mungkin dong ya kalau aku biarin aja, udah pasti aku bawa pulang. Oke guys, inilah sayuran yang aku petik sore ini. Ada aja yang bisa dipetik saat di kebun guys. Bahkan yang nggak kita tanam pun bisa dipanen. Dan yang nggak pernah ketinggalan yaitu bubu bapakku guys. Jarang banget pulang kosong. Sebelum berangkat ke kebun aku mau ngemil dulu. Ini aku bikinnya gampang banget loh guys. Pakai 4 bahan aja. Semua bahannya ada di minimarket. Pertama aku goreng Kenzler crispy stick. Habis itu aku halusin snack jagung bakar. Masukin ke wadah, tambahkan snack jagung bakar yang udah dihalusin tadi. Tabur bubuk cabai terus di shake-shake. Terakhir tinggal kasih bubuk nori. Udah jadi deh. Nah ini baru namanya cemilan last minute. Aku rekomen banget guys bikin ini kalau nanti ada acara ngumpul pas tahun baru. Aku jamin pada ketagihan guys. Ini tuh ngedaging dan crispy banget. Soalnya aku pakai Kenzler crispy stick. Hari ini tuh temen-temenan agak cerah guys. Biasanya juga udah mendung jam segini. Makanya mumpung cuaca lagi bersahabat, aku nggak mau menyanyiakan waktu ini guys. Kemarin bapakku cerita kalau terong pipit di kebun kita tuh berbuah lebat dan udah siap dipanen. Gak nyangka pohon terong pipitnya tuh udah tinggi-tinggi banget guys. Terakhir aku kesini tuh terong pipitnya masih kecil, belum berbuah. Dan sekarang udah berbuah lebat. Aku harus naik-naik dulu nih buat panen terong pipitnya. Kalau di tempatku selain dimasak, terong pipit ini biasa juga dijadiin lalapan guys. Tapi kalau aku nggak suka ya lalapan pakai terong pipit, karena menurutku aromanya tuh nyengat banget. Kalau terong pipitnya udah disambel mah beda lagi ya guys. Apalagi disambelnya pakai ikan teri, mantep. Setelah metik terong pipit aku mau metik jamur nih, ada sedikit guys. Ini jamurnya masih berwarna putih, yang berarti jamurnya tuh masih muda, seger-seger. Jadi nggak terlalu alot guys. Kalau yang udah tua itu warnanya kuning tapi tetap enak kok. Ternyata di sebelah sini ada jamur juga tapi udah tua guys. Aku tuh udah sering banget makan jamur ini tapi nggak bosen-bosen guys. Apalagi sekarang lagi musim hujan kan, jadi jamurnya tuh sering banget tumbuh. Padahal kan dimasaknya gitu-gitu aja. Kadang juga aku makannya nggak pakai nasi guys. Lihatlah aku kelupaan metik terong pipit di sebelah sini. Padahal di sebelah sini tuh terong pipit yang pertama aku lihat. Ya udah aku petik dulu ya guys. Sayang kalau nggak dipetik nanti malah ketuaan. Karena bapakku lagi sibuk jadi aku aja guys yang jenguk bubu. Alhamdulillah untuk bubu yang pertama ini ada ikannya. Oh iya, kemarin tuh bapakku pasang 2 bubu guys. Untuk bubu yang kedua ada di sini. Alhamdulillah untuk bubu yang kedua juga ada ikannya guys. Nah setelah bubunya ini dijenguk, biasanya bapakku pasang lagi bubunya guys, biar bisa dijenguk keesokan harinya. Jadi kalau ada rezeki kita bisa makan ikan setiap hari. Ini bakal jadi lauk yang nikmat banget guys. Setelah dikit lagi ini kecombrangnya udah mekar semua guys. Dan pas banget kita dapet jodohnya kecombrang nih, yaitu ikan lele guys. Kalau dimasak sambal penyet, bikin nambah berkali-kali. Jadi guys, kecombrangnya ada di dalam hutan yang biasanya kita petik udah kurang lebih sebulan gak kita petik. Entahlah apa kabar kecombrangnya guys, udah makin banyak atau bisa jadi udah habis keduluan sama orang lain. Ternyata alhamdulillah masih rezeki kita. Lihat tuh kecombrangnya udah mekar. Oh iya, tadi sebelum berangkat ke hutan aku tuh pakai G2G break
pack moisturizer dulu guys, biar muka aku tetap lembab dan membantu memudarkan bekas jerawatku. Kalau pakai moist ini tuh rasanya ringan banget dan gak bikin kusam. Ini kalau telat dikit lagi terlambat sudah kita guys, kecombrangnya bakal mekar semua. Di sini ada yang gak suka sama kecombrang gak guys? Kita sama tahu, tapi itu aku yang dulu. Kalau aku yang sekarang mah suka banget sama kecombrang. Dulu aku gak suka kecombrang karena aromanya, dan sekarang aku suka kecombrang karena aromanya juga. Enak, seger. Kalau dulu mah kata aku gak ada seger-segernya guys. Tiba-tiba hujan deras, untung aja kita bawa baju hujan. Di cuaca yang tidak menentu ini, kadang panas kadang hujan, aku selalu pakai moisturizer guys, biar kulit aku tetap lembab. Sebelum pulang kita jenguk bubu bapakku dulu. Enggak berharap lebih karena bubu bapakku kerendam guys, tapi mau banyak ataupun sedikit hasilnya tetap disyukuri. Beneran gak expect ikannya tuh segini. Tadi pas masih di dalam bubu aku gak lihat ikannya guys. Ini kata aku mah lumayan banyak ya. Mau bikin menu favorit aku, sambal penyet kecombrang ikan lele. Hari ini kita mulai bersih-bersih sekitar rumah pohon, dan nanti malam bakal jadi malam pertama aku tidur di rumah pohon ini guys. Mumpung hari ini tuh cuacanya cukup bagus, gak hujan kayak biasanya, kita mau mulai bersih-bersih sekitar rumah pohon guys. Kita mulai dari bawah sama samping rumah pohon dulu, soalnya kan nanti di samping rumah pohon ini mau ditanam sayuran juga. Oh iya, rumah pohonku ini cukup dekat sama anak sungai guys. Kita jalan bentar aja ke depan sampai deh ke anak sungainya. Jadi untuk masalah air nggak usah khawatir karena kita dekat sama anak sungai. Nanti ya aku kasih lihat anak sungainya ke kalian. Sekalian aku mau kasih lihat juga genjer yang tumbuh liar di depan rumah pohon guys. Emang udah tepat banget ya tanah ini tuh buat tanam-tanam sayur. Genjer aja udah duluan tumbuh. Jangan salfok sama teras rumah pohon yang masih bolong ya guys. Bapakku belum sempat buat lanjutin bikin terasnya. Hari ini kita mau fokus bersih-bersih dulu. Nah kalian tahu nggak ini bapakku dapet apa guys? Ini bisa dijual loh. Kalau kita nyebutnya damak, bisa dijadikan penyulut api alami. Sekarang kita lanjut ambil tanah buat bikin dapur guys. Tanah ini buat lapisan di bawah tungkunya nanti. Kalau nggak dikasih lapisan bisa-bisa rumah pohonnya kebakar guys. Nah kan enak kalau dapurnya udah jadi gini, kita bisa masak deh. Hari pertama tidur di rumah pohon nyenyak banget guys, ditemani suara aliran sungai yang bikin adem, plus suara hewan-hewan malam yang bikin suasananya tuh makin tenang. Ini dia genjer yang kataku kemarin tumbuh liar itu lah guys. Karena genjernya lumayan banyak guys, nanti tinggal kita urus biar genjernya makin banyak. Kan enak ya kalau misalnya lagi pengen genjer, tinggal metik aja ke depan. Kerjaan bapakku di sini masih banyak banget karena setelah rumah pohon jadi, kita tuh mau siapin tempat buat tanam-tanam sayur guys. Jadi rumah pohon ini tuh dibikin bukan cuma buat main-main aja, tapi karena memang kita tuh butuh tempat tinggal untuk berladang di sini. Lagian kayaknya bapakku terlalu banyak kerjaan deh guys kalau bikin rumah pohon cuman buat main-main. Seperti malam-malam biasanya di kebun tuh dingin banget. Aku mau menghangatkan badanku dulu di dekat tungku guys. Kalian masak mie sih. Padahal kemarin aku udah bilang ke diri aku sendiri jangan dulu makan mie, tapi kayak nggak tahan banget. Apalagi mie ini tuh kesukaan aku. Di tempat kalian masih ada nggak mie yang lagi aku makan ini guys? Soalnya pernah dengar katanya mie ini tuh cuman ada di beberapa daerah aja. Ini jendela belum ditutup, aku tutup dulu, takut nanti aku ketiduran terus lupa dinutup jendelanya. Takutnya kalau nggak ditutup nanti ada hewan yang masuk guys, dan yang pasti bakal jadi lebih dingin. Wah nggak kerasa udah pagi aja guys. Tidurku tadi malam nyenyak banget, bangunnya juga berasa lebih seger. Pagi-pagi duduk di sini menghirup udara segar sambil ngedengerin aliran sungai dan suara hewan, rasanya tenang banget. Badan juga ikut segar. Hal sederhana gini wajib disyukuri karena nggak semua orang bisa ngerasain bangun pagi dengan udara segar, suasana tenang, dan dengerin suara alam secara langsung kayak gini. Oh iya, aku bawa jajanan nih guys. Aku ada coklat, roti, sama permen sugus. Semuanya enak tapi nggak bakal kenyang kalau cuma ngemil aja. Aku belum masak nasi loh guys. Ya udah aku mau masak dulu ya.